Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IS Nursa Fitri NPM 19754012 dan Hanifah Nabila NPM 19754011 akan menjelaskan tentang ekonomi produksi berdasarkan 5W1H. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu ada 1. Ringkasan perilaku produksi komoditas pertanian, 2. Identifikasi masalah produksi pertanian, skala kecil dan skala besar, 3. Yaitu review jurnal. Teori perilaku produsen adalah pemikiran mengenai bagaimana cara produsen dalam membuat barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, perilaku produksi komoditas pertanian, tujuan memperoleh keuntungannya berada pada usaha tani atau pertanian. Dalam ilmu ekonomi, orang-orang yang menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Maka, pada bidang pertanian, produsen di sini adalah petani. Ilmu ekonomi produksi pertanian mengkaji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan produksi komoditas pertanian. Beberapa fokus kajian ekonomi produksi pertanian antara lain 1. Tujuan yang melatar belakangi perilaku produksi pertanian, pada umumnya, pakar ekonomi produksi pertanian mengasumsikan tujuan produksi pertanian adalah memaksimalkan profit. Dengan demikian, pengukuran biaya dan penerimaan usaha tani menjadi hal penting. Namun, fakta menunjukkan bahwa tujuan pribadi petani sebagai manajer usaha tani spesifik dan unik. Ada kalanya, tujuan usaha tani adalah mengakumulasikan lahan sebagai kapital, memperluas pengaruh sosial, dan sebagainya. 2. Pilihan output yang diproduksi, petani harus menetapkan pilihan komoditi yang akan ditanamnya pada musim tanam tertentu. Dijelaskan pula dengan model persaingan murni yang merupakan model dasar yang digunakan para pakar ekonomi untuk menjelaskan perilaku produsen. Model persaingan murni mengasumsikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Terdapat sejumlah besar produsen dan konsumen, sehingga baik produsen dan konsumen tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Dengan kata lain, baik konsumen maupun produsen berperan sebagai price taker, bukan price maker. 2. Produsen dapat menjual sebanyak yang dikehendakinya pada harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, konsumen juga dapat membeli sebanyak yang diperlukannya pada tingkat harga pasar yang berlaku. 3. Produk yang diperjualbelikan dalam pasar persaingan bersifat homogen ekonomi produksi pertanian, yaitu pendekatan neoklasik. 4. Berlaku kaidah free entry and exit, di mana seluruh pelaku pasar bebas keluar masuk pasar. 5. Terdapat kebebasan mobilitas sumber daya atau input produksi, sehingga tidak terdapat kemungkinan pelaku ekonomi tertentu melakukan manipulasi yang berorientasi pada keuntungan. 6. Apabila kelima asumsi di atas ditambah satu asumsi lagi dengan akses informasi yang sempurna, maka model persaingan murni disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Persaingan murni dipertahankan dikarenakan walaupun model persaingan murni atau persaingan sempurna tidak mampu menggambarkan kondisi realitas perekonomian berbasis pertanian, model ini masih dipertahankan mengingat efektivitasnya dalam membangun pemahaman tentang kinerja perekonomian. Selain itu, dalam banyak kasus, produksi pertanian struktur pasar yang dihadapi tentu bukan monopoli, mengingat produsen pertanian sangat banyak jumlahnya. Juga bukan monopsoni, mengingat pengguna atau konsumen produksi pertanian jumlahnya juga sangat banyak. Dengan belajar model persaingan sempurna diharapkan dapat memperoleh kerangka pikir yang benar pada saat mengaplikasikan perangkat analisis kausistik dan mendeteksi adanya realitas penyimpangan. Diketahui bahwa masalah ukuran usaha tani mengandung sejumlah permasalahan yang saling terkait, antara lain efisiensi teknis dan efisiensi harga, struktur kepemilikan lahan, strata sosial, ketidaksempurnaan pasar, faktor produksi, serta reformasi pertanian. Masalah dalam usaha tani berskala kecil di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa pandangan ahli menurut Fadrowi tahun 1991, Sukartawi, Syukuriwanto 2009 mengenai masalah-masalah dalam usaha tani. 1. Langkahnya permodalan untuk membiayai usaha tani. 2. Kurangnya rangsangan. 3. Aspek teknologi. 4. Kualitas sumber daya manusia yang kurang kompeten. 5. Lahan usaha tani sempit sehingga luasan usahanya dianggap yang tidak menguntungkan. 6. Sistem perhitungan atau analisis usaha taninya tidak jelas. 7. Sulitnya akses terhadap kredit. 8. Daya saing produknya rendah. 9. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. 10. Sistem perbenihan perbibitan nasional yang digunakan petani kecil. 11. Sulitnya memperoleh pupuk sesuai waktu.
jumlah maupun jenis yang tepat, serta harga yang terjangkau. 12. Masalah transformasi dan komunikasi. 13. Kurangnya informasi harga. 14. Yaitu rendahnya nilai tukar petani. 15. Meningkatnya kesadaran kesehatan oleh masyarakat berdampak terhadap pilihan kualitas produk pertanian. 16. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana lahan dan air. 17. Status dan luas kepemilikan lahan. 18. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik. 19. Belum padunya antara sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, penanganan panen, dan pasca panen belum didukung oleh penggunaan alsintan. 20. Yaitu kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian. Baiklah, selanjutnya ada 6 alasan yang dapat dikemukakan sebagai penjelasan adanya hubungan terbalik antara luas lahan dengan produktivitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, intensitas penggunaan lahan. Yang kedua, komposisi hasil. Yang ketiga, tumpang sari. Yang keempat, kesuburan tanah. Yang kelima, pengairan. Dan yang keenam, intensitas penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya adalah review jurnal. Jurnal ini berjudul Penentuan Skala Produksi Pembesaran Ikan Lele Dumbo di Kabupaten Lampung Tengah. Dari data jurnal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha ikan kolam tetap menjadi pilihan untuk usaha yang dilakukan oleh rumah tangga pertanian. Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang banyak membudidayakan ikan lele dumbo. Ikan ini juga memiliki potensi yang cukup tinggi untuk ditingkatkan produksinya. Mengingat pasar hasil perikanan darat relatif terus meningkat dari waktu ke waktu seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan masyarakat secara luas sehingga permintaan masyarakat dapat terpenuhi. Keberhasilan produksi ikan lele dumbo ini sangat tergantung pada alokasi penggunaan sumber daya input secara efisien. Skala produksi sangat penting dalam menentukan usaha yang efisien. Pada jurnal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menentukan skala produksi usaha pembesaran ikan lele dumbo di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan aplikasi fungsi produksi. Dengan lokasi yang ditentukan secara sengaja, dengan pertimbangan bahwa produksi ikan lele dumbo di daerah ini paling tinggi dibandingkan dengan produksi jenis ikan yang lainnya. Asumsi ini digunakan karena tidak ada data yang mendukung mengenai jumlah rumah tangga yang mengusahakan ikan lele dumbo. Usaha pembesaran ikan lele dumbo menggunakan input antara lain benih, pakan, tenaga kerja, dan input tetap kolam, dan juga menggunakan pakan tambahan seperti dedak, potongan kepala ikan asin, daun-daunan, dan sisa dapur. Usaha pembesaran ikan lele dumbo menggunakan tenaga kerja yang berasal dari dalam dan luar keluarga. Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam usaha pembesaran ikan lele dumbo ini antara lain pembersihan kolam, pemupukan, penebaran benih, pemberian pakan, dan juga pengawasan terhadap hama dan penyakit. Lalu selanjutnya panen. Perbandingan antara pakan dengan produksi yang dihasilkan maka diperoleh FCR. Hasil pendugaan parameter fungsi produksi frontier usaha pembesaran ikan lele dumbo menghasilkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,713. Artinya keragaman produksi usaha pembesaran ikan lele dapat dijelaskan oleh keragaman variabel sebesar 71,3%. Dan sisanya 28,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di luar model. Hal ini sesuai dengan harapan bahwa kenaikan alokasi input akan meningkatkan tingkat produksi yang diperoleh. Input tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap produksi karena di alokasi penelitian curahan kerja yang dialokasikan pada usaha pembesaran ikan. Jadi kesimpulannya adalah usaha pembesaran ikan lele dumbo di Kabupaten Lampung Tengah terbilang cukup baik karena skala produksinya decreasing return to scale yang merupakan tahap rasional bagi produsen untuk melangsungkan usahanya. Potensialnya baru 86,87%. Jadi produksi aktual masih
dapat ditingkatkan untuk mencapai kondisi produksi potensialnya. Perlunya upaya-upaya peningkatan efisien teknis usaha pembesaran ikan lele, pakan yang cukup baik kualitas maupun kuantitas, efisiensi ekonomis usaha pembesaran ikan lele Dumbo di masa yang akan datang akan memperoleh kondisi efisien usaha secara menyeluruh yang memberikan keuntungan yang sangat baik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.